بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات بالخصوص الأستاذ أحمد مهاجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العلي العظيم. Malam ini kita masuk pada tahun baru. Kita baru pula di hari keempat dari tahun 1434. Artinya 1433 baru kita lewati dan kita tinggalkan 5 hari yang lalu. Waktunya kita mengoreksi diri. Kiranya setahun yang lalu itu sudahkah kita isi untuk hal-hal yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Kiranya setahun yang lalu itu sudahkah kita banyak invest untuk kita letakkan di hari-hari yang akan kita pentingkan kelak di hari akhirat. Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang sering menghitung, dan tidak boleh orang membiarkan hari-harinya lewat tanpa dihitung dan muhasabah. Kemudian dengan kita niat, mudah-mudahan tahun baru ini kita akan memiliki hal-hal yang lebih indah. Taqarrub dan amal soleh kita kepada Allah lebih baik. Karena pintu kota ilmu Rasul, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, Man kana yaumuhu mithlu amsihi faqad khasir. Siapa yang harinya sekarang seperti kemarinnya, sungguh dia telah rugi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan sepanjang tahun apa yang kita amalkan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun ini kita dijaga dan diberi taufik oleh Allah. Para pecinta Rasulullah, apabila masuk bulan Muharram, tidak pernah mereka melewatkan atau melupakan apa yang terjadi pada cucu Rasulullah. Selagi orang menjadikan Sayyidil Wujud nabinya, Islam agamanya, Quran kitab sucinya yang dibaca dan dianuti, maka mustahil orang itu akan melupakan apa yang terjadi pada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian cucu Rasulullah itu bangkit mengorbankan dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya hanya untuk Islam dan kepentingan Islam, bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kepentingan tertentu, tetapi untuk umat Islam secara keseluruhan, dan hanya untuk Allah beliau lakukan. Karena itu yang ingin melanjutkan risalah Rasulullah tidak pernah akan melupakan apa yang dilakukan oleh Sayyidi Syuhada Abi Abdullah Al-Husain dalam pengorbanan beliau di padang Karbala. Ayat yang saya baca tadi ada dalam surat Yunus berkaitan dengan Nabi Allah Shu'aib, yang mana Nabi Allah Shu'aib ini ingin menyatakan kepada umatnya
apabila aku memperoleh petunjuk dari Tuhanku dan Allah Tuhanku memberikan rizki kepadaku, aku tidak pernah akan melanggar apa yang telah kuperintahkan kepada kalian. Karena yang kuinginkan, ini yang ingin saya pilih malam ini. Karena yang kuinginkan, di sini Nabi Allah Syuaib ingin menfokuskan tujuan dakwah beliau itu apa. Yang ingin ku sampaikan hanyalah perbaikan semampuku. In uridu illal islaha mastata'tu. Dari semua dakwah yang ku sampaikan ini, dari semua jerih payah yang kulakukan ini atas perintah Allah dan aku sebagai nabi, semuanya cuman in uridu illal islah. Aku hanya ingin memperbaiki. Mastata'tu, semampuku. Wa ma taufiqi illa billah. Tiada taufik kecuali dari Allah. Alaihi tawakkalt, hanya kepada Allah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepadanya nanti aku akan kembali. Allah menggambarkan tujuan dakwah Nabi Allah Syuaib ini adalah in uridu illal islah. Dan ini mengingatkan kita dengan tujuan bangkitnya revolusi Karbala. Karena Imam Husain menyampaikan tujuan revolusi beliau di Karbala seperti wasiat dan surat yang beliau tulis kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, saudaranya. Beliau menyebutkan dalam surat itu, inni lam akhruj ashiran wala batira wala zaliman wala mufsida, innama kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi, uridu an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar wa asira bi sirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib. Aku keluar bukan karena congkak, bukan karena tamak, bukan sedang melakukan kezaliman, bukan melakukan kerusakan, tetapi aku keluar hanya untuk ingin perbaikan umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Aku ingin hanya memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Aku ingin mengikuti jejak datukku dan ayahku Ali bin Abi Talib. Karena itu malam ini saya mulai ayat itu, dan ingin saya ngambil topik malam ini adalah al-islah fil Quran. Al-islah dalam Al-Quran. Apa saja arti al-islah dalam Al-Quran dan digunakan untuk apa kalimat islah. Kemudian baru kita akan kembali kepada al-muslih al-haqiqi yang akan kita peringati malam ini beliau. Kalimat al-islah dalam Al-Quran memiliki dua arti yang biasa dipakai oleh ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah akan saya lewat dari beberapa ayat dan riwayat. Kalimat ini datangnya dari kalimat salaha, sad, lam, ha. Kemudian dari sini ada dua. Kalau diambil dari kalimat as-sulhu, as-salah, kalau diambil dari kalimat as-sulhu, maka memiliki arti mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok. Mengangkat perselisihan dan mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok. Dan itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, baik berkaitan dengan suami istri atau berkaitan dengan kelompok. Karena dalam surat Nisa ada beberapa ayat yang menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami istri, maka harus ada sulh, yang namanya ada islah, perdamaian. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau kalian takutkan akan terjadi perselisihan yang begitu dahsyat antara suami istri, maka utuslah satu hakim dari pihak laki dan satu hakim dari pihak perempuannya. Kalau mereka berdua menghendaki damai, Allah akan memberikan taufik. Yurida islahan, maka islah di sini artinya mendamaikan, mengangkat perselisihan dan mendamaikan perkelahian itu. Atau secara umum dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah, akorkan
Angkat semua perselisihan di antara sesama kalian. Di sini al-islah diartikan mendamaikan. Atau bahkan dalam surat Hujurat ayat 9 berkaitan dengan dua kelompok. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok sesama kaum mukminin sedang berselisih, berkelahi, perang, maka tugasnya mukmin adalah fa aslihu, untuk mendamaikan. Kalimat islah arti yang pertama ini diambil dari sulh, artinya mendamaikan, mengangkat perselisihan dan mendamaikan, mewujudkan keharmonisan, kerukunan, menyingkirkan semua perselisihan dari dua manusia biasa atau dua kelompok. Ini arti pertama. Arti kedua, al-islah diambil dari kalimat as-salah, yang lawan katanya salah ini adalah al-fasad. As-salah artinya kebaikan dan al-fasad keburukan. Dan ini pun ada dalam beberapa ayat Al-Quran. Maka kalimat as-salah di sini dilawan katanya al-fasad. Yang melakukan kebaikan disebut muslih, yang melakukan kejelekan selawan katanya disebut mufsid. Dan dua-dua itu digunakan dalam Al-Quran. Ada ladzina yufsiduna fil ard dan beberapa ayat. As-salah di sini artinya memberi kebaikan, lawan katanya al-fasad. Ini dalam Al-Quran memiliki arti al-islah, artinya memberikan kebaikan. Orangnya disebut muslih, dan lawan katanya fasad, orangnya disebut mufsid. Kalimat semacam ini memiliki kemudian arti kalimat salah di sini memiliki dua segi arti. Artinya memang satu, artinya kebaikan, tapi di sini artinya salah itu ialah melakukan kebaikan dan menyingkirkan kejelekan. Ini as-salah yang dimaksud oleh Al-Quran dalam arti dari kalimat salah al-islah, al-qiyam bil amalis salih wa raf'i wa izalati al-fasad. Sekaligus melakukan kebaikan dan menghilangkan, menjauhkan kejelekan. Karena banyak orang melakukan kebaikan terus acuh tak acuh, jangan kejelekan dibiarkan. Yang dimaksud Al-Quran tidak. As-salah itu ialah melaksanakan kebaikan tapi di waktu yang sama menyingkirkan kejahatan. Itu disebut as-salah dan orangnya disebut al-muslih. Ini kita bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Quran yang bisa kelak kita akan lewat pada ayat-ayat itu memiliki dua arti ini. Dua arti ini kita akan masuk pada ayat-ayatnya. Arti yang pertama menyingkirkan, mengangkat perselisihan dan mewujudkan perdamaian, yaitu namanya muslih, salah. Saya akan lewat ayat-ayatnya. Tadi sebagian sudah saya baca surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ayat ini berkaitan dengan ketika mereka yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal lillah war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ayat ini cukup memberikan pelajaran besar bagi kita bahwa tidak cukup orang teriak saya bertakwa. Enggak cukup orang cuma melaksanakan sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, tapi dia tidak lagi peduli untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi, orang yang sedang berselisih. Tapi perintah Allah ini adalah fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Harus punya peduli untuk melihat bagaimana caranya mengakorkan orang, mendamaikan orang, siapapun orang itu. Apalagi dua kelompok yang sedang berselisih. Ada orang yang acuh. Nanti akan saya bacakan beberapa hadis riwayat Rasulullah apa pahalanya mendamaikan orang. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Atau Al-Hujurat ayat 20, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sebenarnya kaum mukminin sesama mereka itu saudara, maka pereratkan, perbaiki, artinya akorkan, damaikan sesama saudara. Cukup kita teriak saudara, tetapi kita enggak mengakorkan. Ada orang nggak mampu mengakorkan atau tidak mau mengakorkan.
Atau takut dia nggak sibuk orang lain, cukup diriku. Seorang orang semacam ini bukan menjadi orang yang muttaqi, tidak. Apalagi kadang-kadang dalam masyarakat yang kita lihat sekarang ini banyaknya, bukan nggak mampu, bukan tidak mau, bahkan senang untuk mengileni, kata orang Jawa, untuk membakar supaya lebih kelahi orang ini. Kelak mas'ul amam Allah yaumal qiyamah. Seperti yang kita sampaikan bulan yang lalu, bagaimana kita menerima informasi, kalau kita salah menuduh orang, kalau kita salah mengatakan sesuatu pada orang sampai terjadi perselisihan, maka hiyal haliqah menurut sabda Rasulullah. Kalau islah dzatil bain itu adalah yang mengumpulkan, kalau fasadu dzatil bain kata Rasulullah, hiyal haliqah, itu yang memutus segala sesuatu, seperti halaqa yahlib. Seperti orang rambutnya diputus, ini yang memutuskan segala, ini namanya fasad dzatil bain. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Atau ayat yang saya baca sebelum Ramadan ketika kita membicarakan infak dalam Al-Qur'an, yaitu salah satu ayatnya adalah dalam 114 An-Nisa. Ketika Allah ingin menggambarkan tidak ada lagi pembicaraan, tidak ada lagi yang indah dari pembicaraan kita, dari berisik kita, dari apapun sudah, dari bisik-bisik kita, semua enggak ada yang indah kecuali 3. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatil ila akhirih. Tidak ada indah lagi dalam pembicaraan mereka, berisik mereka dan semuanya, kecuali hanya 3 hal yang menganjurkan untuk sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mendamaikan para orang. Itu sudah selalu kita bisa pahami dalam syariat kita ini. Kalau sesuatu itu dianjurkan dengan sangat oleh Al-Quran, oleh Rasulullah, kalau sesuatu disebutkan begitu besar pahalanya, berarti lawan sesuatu itu juga berbahaya. Tidak ada keindahan dalam pembicaraan kita kecuali 3 tadi hal. Salah satunya adalah islahun bainan nas, mengakorkan. Kita punya tanggung jawab kelak di hadapan Allah. Apa yang terjadi ini? Bukan kita nggak bisa kita tutup diri, pura-pura nggak tahu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, punya kewajiban. Walaupun nanti kita akan bicarakan kewajibannya seperti disampaikan oleh Nabi Allah Syuaib. In uridu illal islaha mas tata'at. Semampu kita. Nanti Allah itu tidak menanyakan kepada kita, kenapa kamu nggak sukses? Tidak ada. Tapi yang ditanyakan itu, kenapa kamu nggak menyampaikan? Kalau ada orang menegur, yang ditegur nggak mau, mengajak, yang diajak tidak mau, nanti di hari kiamat kita sudah punya alasan di hadapan Allah. Aku sudah laksanakan. Jadi kalau sesuatu dakwah itu harus sampai kita anggap harus betul-betul diterima, betul-betul. Kalau nggak diterima berarti kita belum berhasil. Itu satu teori yang salah. Karena kalau harus yang kita sampaikan harus diterima, kalau belum, kalau ada yang nggak nerima, berarti kita nggak sukses. Kita dosa besar nanti kalau kita mengatakan Nabi Nuh nggak sukses, istrinya nggak nerima. Kita dosa besar berkata Nabi Lut nggak sukses, istrinya nggak mengikuti. Kita dosa besar berkata Nabi Allah Nuh nggak sukses karena anaknya nggak ngikut. Nggak. Mereka Nabi Allah dan seluruh para anbiya Allah, mereka sukses. Wama in uridu illa al-islaha mastata'tu wama taufiqi illa billah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Berkaitan dengan perselisihan suami istri banyak dalam Al-Quran. Tadi saya sebutkan 35 An-Nisa. Ada lagi dalam surat An-Nisa 128. Yang sabdanya Allah, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma was-sulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau ada seorang istri lihat takut akan ada gejala dari suaminya yang akan meninggalkan dia atau perselisihan, hendaklah baik dia duduk bersama untuk mencari perdamaian. Kalau mereka berdua menginginkan perdamaian, kebaikan,
Pasti Allah akan membimbing. Tapi kemudian Allah akhiri begini, wassulhu khair. Damai itu baik. Di sini para mufassir menyebutkan wassulhu khair, artinya yakni naf'un azim, ada manfaat yang besar dalam damai itu. Kalau as-sulhu khair, maka yang mengadu domba itu adalah syar besar. Kalau kita nggak mampu mendamaikan, jangan malah kita mengadu domba, malah kita membakar di sana. Coba kita bayangkan dalam syariat ini, bohong itu dosa besar, pembohong itu terkutuk, al-kizbu haram wal kadzab mal'un dalam syariat kita. Tetapi coba dilihat dalam syariat ini, bohong diizinkan oleh Allah untuk mendamaikan orang. Bohong diizinkan. Untuk saya berkata kepada orang, dua orang yang sedang berkelahi, saya untuk berkata, fulan memuji kamu, nggak mengatakan yang jelek, padahal tidak ada pujian. Untuk saya berkata kepada yang satu, supaya damai. Bisa kita bayangkan, bohong diizinkan oleh Allah untuk perdamaian ini. Yang sering digunakan bohong untuk membakar massa. Yang sering digunakan kadang-kadang bohong untuk menghasut orang. Dan ini merupakan dosa yang besar. Wassulhu khair. Lawan katanya, mengadu domba syar azim. Karena itu, ada beberapa riwayat yang akan saya baca bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita pahalanya orang mendamaikan. Ini perbuatan besar. Salah satu sabda Rasulullah, beliau bersabda begini. Dan sabda Rasulullah ini juga pernah disampaikan Imam Ali di akhir hayatnya. Kurang beberapa saat beliau wafat. Ketika berwasiat kepada putranya Hasan dan Husain. Usikuma bitaqwallah wa nudhmi amrakuma wa islahi dhatil bain fa inni sami'tu jaddakuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul islahu dhatil bain afdalu min 'ammatis salati wassiyam. Kedua putraku, aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah dan aturlah urusan kalian yang rapi, dan akorkanlah orang-orang atau yang perselisih, karena aku mendengarkan dari datukmu Muhammad kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mengakorkan antara sesama manusia ini pahalanya jauh lebih mulia daripada salat dan puasa itu sendiri. Jangan puasa kita jaga, puasa sunnah semua kita lakukan. Sholat malam, sholat ini kita lakukan, itu baik. Tapi kita acuh tak acuh atau bahkan malah mengadu domba untuk orang berkelahi. Apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Ada beberapa riwayat ingin saya sampaikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita berkaitan dengan islah. Pertama, islah itu adalah afdalil a'mal ba'da ada'il wajibat. Mengakorkan antara perselisihan manusia itu merupakan sebaik-baik amal perbuatan setelah melakukan yang wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Ma 'amila imru'un ba'da iqamatil fara'id khairun min islahin bainan nas yaqulu khaira wa yatamanna khaira." Tidak ada perbuatan dilakukan oleh seorang setelah ia melakukan kewajiban seperti mengakorkan antara manusia. Dia tidak berbicara kecuali baik dan tidak berharap kecuali baik. Orang yang suka nggak mengakorkan orang itu berarti punya nilai tidak pernah mengharap kebaikan. Kalau dia yatamanna khair, mengharapkan kebaikan, pasti dia selalu usaha ingin mendamaikan orang. Kalau orang ingin supaya terjadi perkelahian, berarti dia punya hati jahat yang ingin melihat supaya orang selalu dalam kesulitan. Rasul sallallahu. Kedua, islah bainan nas itu merupakan sedekah yang paling dicintai oleh Allah.
Ada sedekah kita keluarkan harta kita, ada sedekah kita keluarkan pikiran kita, ada sedekah kita keluarkan kekuatan fisik kita, ada sedekah kita keluarkan dari jabatan kita, ada sedekah dari ilmu, ada sedekah yang dicintai Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq meriwayatkan dari ayahnya sampai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bahwa Rasulullah pernah bersabda begini, ala adulluka, pada salah satu sahabatnya, kalau enggak salah pada Abu Ayyub atau Abu Darda, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluh. Qala bala. Maukah engkau saya tunjukkan mengenai sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya? Orang itu mengatakan, iya ya Rasulullah. Beliau meneruskan, islahun bainan nasi idza tafasadu wa taqarubun bainahum idza taba'adu. Sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya ialah mengakorkan antara manusia ketika mulai mereka saling berselisih, saling ruwet. Dan mendekatkan antara mereka ketika mulai saling berjauhan. Ini kalau orang mau sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Apa? Sedekah yang paling dicintai Allah dan Rasul. Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang meriwayatkan hadis ini, beliau sering titip uang kepada beberapa muridnya, titip uang, letakkan. Pada orang-orang yang dipercaya beliau titipkan. Untuk apa ini ya Imam? Kamu persiapkan kalau ada orang berselisih, akorkan dengan uang itu. Karena besarnya pahala mengakorkan orang. Al-Imam Muhammad Al-Baqir ketika menceritakan ayahnya yang dijuluki As-Sajjad, ahli sujud. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Imam Baqir meriwayatkan, kenapa ayahku mendapat julukan semacam ini? Seakan-akan begitu. Beliau meriwayatkan bagaimana Imam Sajjad sekian banyak sujud. Beliau meriwayatkan begini. Dulu ayahku Ali bin Husain, kalau sholat panjang sujudnya. Setelah sholat beliau sujud. Setiap membaca ayat Quran yang membicarakan surga, dia sujud. Setiap dia mendapatkan nikmat yang diharapkan, dia sujud. Bermacam. Antara lain beliau mengatakan begini, setiap beliau selesai mendamaikan antara orang, langsung beliau sujud. Karena besarnya pahala itu. Islah dzatil bain. Riwayat-riwayat semacam ini bisa dilihat dalam beberapa hadis, mungkin bisa diperpanjang oleh antum dalam beberapa hadis yang lain. Terakhir, Rasulullah pernah bersabda, ala ukhbirukum bi afdali darajatin minas siyami was salati was sadaqah. Qalu bala. Qala islah dzatil bain. Qal wa fasadu dzatil bain hiya al-haliqah. Maukah kalian aku sampaikan, aku beritahu mengenai sesuatu yang lebih mulia daripada salat, puasa dan sedekah itu sendiri? Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Kata beliau, islahu dzatil bain, mengakorkan orang yang sedang berselisih. Kemudian setelah ini apa sabda beliau? Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Dan membiarkan kerusakan, nggak ada perdamaian di antara sesama itu, hiyal haliqah, itu yang yahlik, yang menghabiskan semua kebaikan akan habis. Kalau suluh itu naf'un, maka perkelahian, perselisihan itu rahmat dijabut, segala macam terjadi. Perselisihan itu membuat sengsara bagi umat manusia. Ini apabila kita melihat dari arti as-salah, dalam arti yang pertama dari kalimat suluh, mengangkat perselisihan untuk mewujudkan perdamaian. Apabila kita melihat dari arti yang kedua, maka arti kedua adalah as-salah. Al-islah diambil dari kalimat salah yang artinya kebaikan, lawan katanya fasad, kejelekan. Dari arti ini, bagaimana melakukan kebaikan dan menyingkirkan kejelekan itu al-islah.
Dan ayat-ayatnya Al-Quran berkaitan ini juga akan kita bacakan. Tetapi sebelumnya, bahwa berbuat baik dan menyingkirkan kejelekan itu adalah tugas dan tanggung jawab. Tugas kita semua, kita siapapun kita. Setiap kita mendapatkan tugas dari Allah untuk melakukan hal ini. Bagaimana memberikan kebaikan, mengangkat semua kesulitan dan kejelekan dalam bentuk mutlak atau yang khusus. Ya, memang bertingkat-tingkat ya. Ada salah bainal afrad, antara masing-masing individu memberikan membenahi, ingin melakukan kebaikan, menyingkirkan kejelekan dari dirinya. Setiap kita diwajibkan. Dengan cara ya mulai mensucikan diri, dengan salah mulai melaksanakan yang baik, dengan melihat kejelekan itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dirinya selain dilarang oleh Allah dan hal semacam itu. Atau nanti antara masyarakat dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Itu juga termasuk al-qiyam bil amalis saleh atau al-islah. Atau selain antara individu, antara masyarakat secara umum. Dan ini yang kelak dilakukan oleh Imam Husain, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Bukan masyarakat Kufah, bukan masyarakat Madinah, bukan masyarakat Mekah, bukan masyarakat Syam, tapi fi ummati jaddi, seluruh umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian yang kita bisa lihat dalam arti al-islah memiliki arti kedua, al-muslim. Lawan katanya al-mufsid. Setiap kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana bisa memberikan yang baik, menyingkirkan kejelekan. Tetapi kebaikan dan lawan katanya kejelekan, ada al-fasad, ada as-salah. Orangnya disebut muslih dan mufsid. Tapi yang terjadi ialah apa pegangan orang itu disebut muslih, orang itu disebut mufsid. Karena kadang-kadang orang yang salah pun, yang melakukan perbuatan durjana pun, kadang-kadang menganggap dirinya saya baik. Saya cuma menginginkan kebaikan yang sedang ia lakukan. Fir'aun di hadapan Bani Israel dan bangsa Egypt, dia berkata, aku takut orang dua ini, yaitu Harun dan Musa dan Nabi Allah Harun, ingin memberikan celaka dan kerusakan untuk kalian. Fir'aun menasihati umatnya seakan-akan dirinya suci, takut kalau Nabi Allah Musa dan Harun malah merusak masyarakatnya. Itu kita baca dalam Al-Quran di awal-awal ketika Allah membagikan kaum munafikin ke orang kafir dan munafik. Ketika berbicara munafik, panjang sifatnya, antara lain wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Salah satu sifat kaum munafikin ialah kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kalian berbuat durjana, kerusakan di bumi Allah, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Kami bukan orang-orang yang melakukan kejelekan, kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah, ketahuilah mereka dan hanya mereka orang-orang yang melakukan perbuatan yang jelek, tapi mereka enggak sadar. Karena itu kemudian dari mana kemudian kita bisa melihat siapa yang sebenarnya orang-orang yang tolak ukurnya dari mana? Akan saya bacakan beberapa ayat Al-Quran, baru insya Allah kita akan kembali kepada perjuangan Abi Abdillah ketika beliau hanya menginginkan al-islah. Dalam surat Al-A'raf ayat 170, ayat 170. Allah memberikan isyarat semacam ini. Tolak ukur untuk kita melihat orang yang dianggap muslih atau melakukan perbuatan baik, supaya tidak simpang siur seperti tadi, hatta kaum munafikin menganggap dirinya muslih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yumassikuna bil kitabi
wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab. Kalau dilihat ayat-ayat sebelumnya, memang ada yang menyebutkan mufassirin Alkitab, yang dimaksud sini Taurat bagi mereka zaman Nabi Musa. Tapi bagi kita adalah yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan semua ketentuan Allah. Dan kemudian wa aqamus shalah, mendirikan salat. Allah cuma sebut salat mewakili semuanya. Wa aqamus shalah, kami Allah tidak pernah melupakan atau mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Bukan muhsin kalimatnya, tapi muslihin, orang-orang yang berusaha untuk melaksanakan kebaikan dan menyingkirkan kejelekan. Itu al-muslihin. Allah sebutkan inna la nudhi'u ajral muslihin. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa yang dimaksud oleh Allah al-muslih itu orang yang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Allah. Ketentuannya hanya dalam Al-Quran dan ketentuan Al-Quran. Dan Al-Quran selalu membawa hal-hal yang rasio, yang bisa diterima oleh akal. Maka apabila dua kelompok menganggap masing-masing menginginkan kebaikan, maka kedua kelompok itu hendaklah duduk kembali kepada Al-Quran dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tolak ukur muslih ialah alladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Tidak bakal disia-siakan oleh Allah. Jadi al-muslih ini adalah orang yang melakukan kebaikan dan menyingkirkan kejelekan. Dan orang-orang semacam ini ada beberapa jaminan dalam Al-Quran yang dijamin oleh Allah. Pertama, jaminan yang Allah berikan pada mereka itu, mereka tidak pernah akan takut atau sedih di alam dunia dan akhirat. Itu orang yang selalu ingin memberikan kebaikan. Ada beberapa ayat Al-Quran, antara lain saya bacakan Al-An'am 48. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Al-An'am 48. Siapa yang setelah beriman dan aslaha, berbuat baik untuk menyingkirkan kejelekan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Atau ayat 35 Al-A'raf, faman ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka tiada lagi rasa takut dan sedih. Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Perbuatan kejelekan sekali dibalas kejelekan sekali sama. Terus siapa yang memaafkan dan kemudian berbuat baik, ada aslaha sebelumnya afa. Mustahil orang mau mendamaikan orang, dalam arti aslah pertama, mustahil orang ingin melakukan kebaikan dan menyingkirkan kejahatan tanpa harus dia berani korban apa yang akan dilakukan orang lain terhadap dirinya. Karena itu dia disahulukan oleh Allah, afa, memaafkan, wa aslaha, baru berbuat baik untuk menyingkirkan kejelekan. Jangan khayal orang yang ingin mendapatkan pahala besar di sisi Allah tanpa ada gangguan dan kerikil. Itu mustahil. Jalan para nabi ini bukan dihamparkan permadani, tapi penuh dengan duri. Begitulah huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Menuju surga banyak liku-likunya, tapi kalau mau ke akhir neraka, kita cuma dari atas turun, gak perlu kita pancal sepeda, itu turun sendiri. Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Terus innahu la yuhibbudz zalimin. Kenapa Allah akhiri setelah membicarakan satu berbuat jelek balasannya satu sama. Kemudian siapa yang memaafkan dan berbuat baik untuk menyingkirkan kejelekan, pahalanya nanti di sisi Allah. Diakhiri dia Allah enggak senang dengan orang yang berbuat zalim. Orang yang melihat kejelekan terjadi, dia mampu menyingkirkannya, dia tidak lakukan, dia zalim.
Dia melihat orang sedang berselisih, dia mampu punya andil walau separuh kalimat untuk mendamaikan. Dia enggak melakukan, dia orang zalim. Innahu la yuhibbul zalimin. Terus dalam surat Al-A'raf 147 Allah membicarakan mengenai Nabi Allah Musa dan Harun. Seakan-akan kita enggak ada pilihan. Cuman ada dua, enggak ada tengah-tengahnya atau enggak ada ketiganya. Kita mau jadi muslih atau mufsid, enggak ada pilihan. Ya, kita ingin menjadi orang yang berbuat baik dan menyingkirkan kejahatan semampu kita, atau kita menjadi orang yang melakukan kejahatan. Firman Allah, wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ketika Musa berkata pada Harun, gantilah aku di tengah-tengah umatku, kaumku, dan aslih, berbuat baiklah. Artinya aslih, berbuat baik sekaligus menyingkirkan kejahatan, kejelekan. Kemudian jangan kamu mengikuti cara dan jalan orang-orang yang melakukan perbuatan durjana. Artinya ya kita menjadi muslih, aslih, atau kita tergolong mengikuti sabilul mufsidin, orang-orang yang sedang berjalan mengikuti jalan-jalan yang enggak diizinkan oleh Allah. Meninggalkan kebaikan, membiarkan kejelekan, menjadikan rahmat Allah jauh dari tengah-tengah kita. Mungkin kita sering mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, rahmat Allah itu akan dicabut dari orang yang berselisih. Karena itu ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena dengan ukhuwah, dengan islah, kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat Al-A'raf 56 Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan kalian berbuat keji, kejelekan di bumi setelah bumi ini diberikan, diperbaiki. Kemudian mohonlah kepada Allah dalam keadaan takut maupun mengharapkan. Khaufan wa rahaba, dalam keadaan takut. Tama'an, khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut atau mengharapkan. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang berbuat baik dalam Al-Qur'an, dalam ayat ini? Orang yang berbuat baik dalam ayat ini adalah yang bertakwa, orang yang tidak membiarkan, tidak melakukan kejahatan, dan mohon mengabdi kepada Allah dalam keadaan takut maupun mengharap. Dan ayat-ayat semacam itu banyak. Kemudian Al-Quran pun mengunci kita supaya kita enggak bersandiwara dengan Allah. Kita ini dilarang oleh Allah mensucikan diri. La tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa. Begitu firman Allah. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Itulah Rasulullah pernah bersabda sambil menepuk dadah beliau 3 kali. Hahuna, inna at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi syarif sallallahu alaihi wa alihi. Ketakwaan itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. 3 kali beliau menuding kepada dadah beliau. Karena itu bisa saja orang menganggap dirinya muslih, mufsid, sebagaimana orang munafikin. Kalau kita katakan berbuat baiklah mereka, jangan berbuat keji, kejelekan, mereka teriak kami muslih. Allah berfirman berkaitan dengan hal ini bahwa Allah yang paling tahu siapa yang memang ini orang muslih dan siapa yang mufsid. 220 Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din fa ikhwanukum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Mereka bertanya mengenai anak-anak yatim, maka Allah berfirman, qul islahun lahum khair, memperbaiki mereka baik, memberikan kebaikan, kesejukan dan macam-macam. Apa memberikan kebaikan pada anak yatim? Menghargai anak yatim, menghormati anak yatim. Kalau kita jeli baca Al-Quran,
Kalau Allah membicarakan orang miskin sama anak yatim berbeda bahasanya. Kalau orang miskin Allah cuma sibuk berikan mereka makan. La kalla la tahadduna ala ta'amil miskin. Tetapi artinya kamu enggak saling memerintah mengajak untuk memberi makan orang miskin. Tetapi kalau bicara anak yatim bukan la tu'tuna ta'am la wala tukrimunal yatim, enggak memuliakan anak yatim. Anak yatim enggak cukup diberi makan tapi perlu dimuliakan, dihormati, diberikan haknya. Di sini Allah berfirman, qul, berkaitan mereka tanya anak yatim, qul islahun lahum khair. Memperbaiki semua kehidupannya dengan menghormati, menghargai. Kalau kalian kumpul dengan mereka, kamu gauli, itu lebih baik karena mereka saudara kalian. Tapi Allah akhiri, wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Allah Maha mengetahui siapa yang melakukan kejelekan dan siapa yang melakukan kebaikan. Supaya kita enggak sandiwara di hadapan Allah. Kita bisa bersandiwara di hadapan orang lain. Kita bisa bohong kepada orang lain. Tapi kita belum mampu bohong pada diri sendiri. Apalagi bohong kepada Allah. Kapan orang mampu bohong pada dirinya? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Begitu firman Allah. Manusia paling tahu dirinya walaupun pandai menyampaikan alasan demi alasan. Tapi dia tahu dirinya. Kalau kita nggak bisa bohong dengan diri kita, apalagi bohong dengan zat yang menamakan dirinya alimum bima fis sudur wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun fis sudur. Terserah kalian mau teriak-teriak atau kalian rahasiakan, kata Allah, percuma semua di ilmu Allah karena Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati. Islah dalam hal-hal semacam ini pahala orang islah. Tapi ada satu hal, supaya orang yang ingin berbuat baik jangan pernah merasa dirinya minder, jangan pernah merasa dirinya akan terkucilkan, akan kalah. Ada satu ayat Al-Quran pegangan. InsyaAllah dari ayat ini baru saya pergi kepada Abi Abdillah Al-Husain di Padang Karbala sana. Bagaimana beliau yuslih ummata jaddi sallallahu alaihi wa alihi. Ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Yunus 81-82. Berkaitan dengan Nabi Allah Musa dengan tukang-tukang sihir Fir'aun. Fir'aun dengan semua kekuatannya. Fir'aun yang telah mengaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang telah membunuh, ada dalam riwayat sampai 20.000 bayi Bani Israel. Fir'aun yang sudah menindas habis Bani Israel. Musa datang cuma diberi tongkat oleh Allah dan gak lebih dari tongkat. Dan dari tongkat itu selesai semua urusannya. Tetapi ada ayat ketika mulai akan diadu oleh Fir'aun, tukang-tukang sihirnya dengan Nabi Allah Musa. Ketika tukang-tukang sihir sudah mulai siap dan mereka sebelum melakukan mereka sudah berkata pada Fir'aun, kalau kami menang apakah kami akan mendapatkan imbalan? Kata Fir'aun, na'am wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuman imbalan, kalian menjadi orang-orang yang dekat kepada kami dan istana kami. Karena itu teriak mereka, laqad aflahal yawma man ista'la. Kata tukang-tukang sihir, sungguh sangat beruntung hari ini siapa yang memenangkan dalam duel ini. Sebelum dimulai, Nabi Musa berkata kepada mereka, dan ini ayat perlu kita pegang, khususnya yang ingin memberikan kebaikan dan menyingkirkan kejahatan di bumi Allah. Qala alqu, falamma alqau, mulai mereka mengeluarkan tali-tali kecil itu. Qala Musa, falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ketika mereka mulai mengeluarkan tali-tali kecil itu, Nabi Musa berkata, apa yang kalian lakukan ini adalah cuman perbuatan sihir
dan Allah akan hancurkan, binasakan semuanya. Sayubtilu. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah la yuslihu, tidak pernah melanggengkan, membenarkan amalal mufsidin, perbuatan orang-orang yang durjana. Wa yuhiqqallahul haq, Allah akan mengkokohkan kebenarannya walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang durjana ini tidak mau. Ini pegangan supaya orang nggak minder kalau ia ingin melakukan kebaikan walau seorang diri, karena Allah tidak pernah yuslihu, membenarkan, melanggengkan, mensukseskan amalal mufsidin. Walaupun mungkin sepintas kita lihat sepertinya mereka menang. Tukang-tukang sihir itu menang, Fir'aun, congkak dan semuanya, karena tongkat Musa belum keluar. Ketika hak ini datang, fa idza ja'al haq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pegangan pertama ialah innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak pernah akan membenarkan, melanggengkan, membiarkan perbuatan orang-orang yang melakukan durjana dan kerusakan di bumi Allah. Karena Allah tegakkan kehidupan ini dengan keadilan dan kebenaran, maka selain kebenaran akan minggir. Imam Ali pernah menggambarkan keberanian, kekuatan, kebatilan. Beliau hanya berkata, jaulatul batili sa'ah wa jaulatul haqqi ila qiyamis sa'ah. Perputaran kebatilan hanya sesaat, tetapi kepemimpinan kebenaran sampai hari kiamat. Imam Husain bangkit dengan ayat in uridu illal islah mastata'tu. Imam Husain bangkit dengan pegangan innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Karena itu beliau dari mulai pertama berangkat beliau telah yakin menang, dan memang beliau menang. Walau sepintas kita melihat apa pengorbanan beliau, tapi di situ kemenangan Abi Abdillah. Kadzabal mautu fal Husainu mukhalladu kullama marratid duhuru tatajaddadu. Bohong kematian, Husain tetap kekal. Karena itu Allah dalam Al-Quran melarang kita menganggap, bukan menentukan, bukan memvonis, enggak, menganggap para syuhada mati nggak boleh, menganggap nggak boleh. Karena syuhada itu orang yang menegakkan kebenaran, maka mustahil mereka mati. Mereka akan kekal dengan kekekalan kebenaran itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Karbala, satu tempat yang terpencil di Irak, kecil. Kejadiannya cuma beberapa saat. 72 pasukan Abi Abdillah melawan puluhan ribu. Tapi kemudian peristiwa ini tidak pernah padam sampai hari kiamat. Ini kemenangan. Kalau dulu yang bersama Abi Abdillah 72, sekarang lebih 500 juta sekarang umat Islam yang mengenang Karbala dengan penuh semangat. Kenapa? Pertama, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kedua, inna la nudhi'u ajral muslihin. Kami enggak pernah mensia-siakan. Imam Husain dari pertama bangkit beliau berkata, man lahika bina stushhid wa man takhallafa anna lan yudrikal fat. Siapa yang bergabung dengan kita akan mati syahid. Siapa yang tidak bergabung dengan kita tidak pernah memperoleh kemenangan sepanjang kehidupannya. Kemenangan mutlak. Dan kalau itu perjuangan Abi Abdillah untuk innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Sekarang apabila kita menyahuti panggilan Abi Abdillah, maka panggilan yang kita sahuti itu artinya ialah kita harus meneruskan perjuangan beliau untuk al-islah fi ummati jaddi. Bagaimana kita caranya? Untuk menyahuti panggilan Abi Abdillah kita teriak, ya laytana kunna ma'akum
fanafuza fawzan 'azima. Coba dulu kami bersama engkau, kami akan memperoleh keuntungan yang besar. Atau kita berkata labbaika ya Husain. Panggilan kita seru, kita menyambut seruan dan panggilan Abi Abdillah dengan caranya untuk apa? Meneruskan tujuan perjuangan ini. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Jangan pernah kita anggap mengingat Karbala, mengingat Asyura milik orang Syiah salah besar. Setiap yang masih menjadikan Sayyidil Wujud Muhammad nabinya sallallahu alaihi wa alihi, maka Husain bin Ali alaihi wassalam merupakan cucu Rasul yang wajib dicintai oleh umat Islam siapapun mereka itu. Ini beliau berjuang bukan untuk golongan tertentu, li ummati jaddi, umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, siapapun mereka. Dan untuk itu beliau korban semuanya. Tidak pernah ada pengorbanan seperti Abi Abdillah. Apa yang kita bayangkan pengorbanan beliau? Ya Allah, anak dari yang paling kecil umur 6 bulan dipersembahkan, dimintakan air. Semalam saya sebutkan dalam majlis Muassasah Ahlul Bait, datuknya Imam Husain Sayyidil Wujud Muhammad, bagaimana selalu beliau menganjurkan untuk kita mensayangi anak kecil. Biasanya mereka itu, para sahabat, kalau mereka punya anak, mereka bawa anaknya ke Rasulullah untuk didoakan. Kadang-kadang anak itu kemudian dipangkukan Rasulullah, dipangku, kencing anak itu. Ayahnya marah, mau ditarik, ditolak Rasul. Biar. Rasulullah nggak mengganggu kencingnya anak ini. Biar baju beliau najis, nggak apa-apa. Anak kecil dihormati ini. Tapi hari itu cucu Rasulullah mengangkat anaknya yang cucu Rasulullah. Imam Husain berkata, wahai manusia, kalau kalian memerangi kami orang-orang yang besar, ini anak kecil 3 hari nggak mendapatkan air, kering bibirnya, tolong berikan air untuk anak ini, biar kita yang besar-besar kalian perangi. Salahnya apa anak ini? Air. Ayahnya Imam Husain berkaitan air. Coba lihat sejarah Rasulullah. Datang sebagian sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi yang selalu melakukan kekejaman dengan kita. Kita putus saja air ini supaya mereka nggak dapat. Kata Rasulullah, jangan, biarkan air ke tempat mereka. Imam Ali ketika perang dalam Siffin, air dikuasai oleh kelompok musuh Imam Ali. Sehingga datang sahabat Imam Ali, ya Ali bin Abi Thalib, kita kehabisan air. Air dikuasai oleh mereka semuanya. Imam Ali panglima besar, beliau berkata, kalau kalian menginginkan air, basahi pedang-pedang kalian dengan darah. Dengan kata-kata semacam ini, Ashtar bin Malik dan semuanya, mereka menjadi berani, mereka rebut dengan pertumpahan darah. Air mereka rebut. Setelah mereka merebut, mereka berkata, sekarang kami kuasai air, ya Ali bin Abi Thalib, dan kami tidak akan memberikan mereka. Kata Imam Ali, jangan berikan pada mereka. Imam Husain di Karbala untuk islah umat jaddi. Anaknya dibawa 6 bulan, kering bibirnya. Kalau kalian sudah tidak memberi belas kasih pada kami, kasihani anak ini, kasih seteguk air. Tapi mereka mengirim anak panah, kena ke leher, dari leher kanan keluar leher kiri anak panah. Bergetar anak itu dan mati dalam pangkuan Abi Abdillah. Korban untuk minta setetes air nggak dikasih. Ditarik panah itu, diambil darah di tangan Imam Husain, dilemparkan darah ke atas sambil beliau berkata, hawana alayya annahu bi'ainillah. Murah semua ini selagi ini dalam pandangan dan jalanmu ya Allah. Tapi Imam Husain dengan keyakinan ini kemenangan. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Siapa yang mengenang sekarang mereka musuh-musuh Abi Abdillah yang memerangi, yang bangga dengan kecongkaan dan kesombongannya saat itu, yang menginjak semua hal. Anak-anak kecil menjadi korban di Karbala, belum lagi wanita. Allahu Akbar. Tetangga Imam Ali pernah bersumpah, 20 tahun aku tetangga Ali bin Abi Thalib di Madinah, aku belum pernah mendengarkan suara Aqilah Zainab. Suaranya aku nggak dengar. Menjaganya keluarga Rasul ini.
Tetapi Zainab yang dijaga begitu di hari setelah Asyura, dikelilingkan dari kota ke kota, ditarik cadarnya, bak-bak sebagaimana budak yang akan dijual. Siapa mereka? Cucu Rasulullah. Tapi Siti Zainab pun tetap menganggap bahwa ini kemenangan. Karena itu setelah salamullah ala Abi Abdillah, setelah jasad suci itu dipisahkan dengan kepalanya, Siti Zainab mengejar. Karena kemah sudah mulai dibakar, anak-anak kecil berlarian. Imam Zainal Abidin sakit, nggak mampu berdiri. Siti Zainab mengejar, memeluk jasad ayahnya, memeluk jasad saudaranya Abi Abdillah Al-Husain tanpa kepala. Bisa kita bayangkan. Salamullah alaiki ya ummal masaib. Dengan lumuran darah beliau pegang, beliau angkat kepalanya, beliau angkat tangannya, Zainab, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Beliau cuma berkata, ya Allah, terimalah ini pengorbanan dari kami. Orang yang ingin berbuat baik, memang tadi itu faman afa wa aslah, berbuat baik, ada pengorbanan. Ini Abi Abdillah. Ketika umat Islam mengenang Abi Abdillah, ini pelajaran yang mau diambil. Dan bermacam-macam, beribu pelajaran Karbala yang gak pernah habis. Ini Gaza sekarang, lihat dilakukan ini. Semangat muqawamah ini, semangat Abi Abdillah. Hizb jihad yang ada di Palestina, Ramadan dan sebelumnya, selalu mereka itu pegangannya adalah perjuangan Abi Abdillah Al-Husain. Mereka dikasih kitab untuk baca ini, dikasih lagi untuk baca ini. Sampai salah satu pemimpin mereka, apa nggak ada kitab lain, cuman urusan Husain bin Ali? Kata yang ngasih, cuman dengan ini kemampuan semangat jihadmu dan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran, hanya dengan ini. Abi Abdillah. Jadi ketika umat kemudian duduk, membicarakan, menangis. Dan menangis bukan bid'ah untuk Abi Abdillah Al-Husain. Karena pertama yang menangisi Imam Husain Rasulullah. Sebelum terjadi. Baca dalam ahadis yang ada. Dan pernah kita baca setahun yang lalu. Tapi kita bukan diajak untuk menangis, walaupun itu ada pahalanya. Tetapi karena Rasulullah menangis, tetapi kita untuk mengambil pelajaran, kesemangatan, pengorbanan, keberanian, dan bagaimana cara kita berjuang. Pelajaran Karbala yang paling. Karena itu kemudian kita lihat Hizbullah dengan labbaiknya ya Husain, mempunyai semangat semacam itu. Sampai ada salah satu ahli syair Hizbullah pernah berkata, qulu likulli munawi'in mustakbirin lil hurri madrasatun tusamma Karbala. Katakan bagi mereka yang congkak, yang melawan segala macam karena memiliki senjata dan semua kecongkaan. Katakan bagi mereka orang-orang congkak itu, bagi kami orang yang merdeka punya madrasah namanya Karbala. Dan tidak ada orang di Karbala mundur. Karbala pelajaran yang indah semuanya. Karena itu jangan pernah mengingat Karbala dan Asyura dianggap milik golongan tertentu, milik semua Islam yang ingin berjuang menegakkan kalimat Allah. Karena Imam Husain berjuang juga untuk itu. Semua pengorbanan diberikan. Dengan ya Allah, Imam Husain itu 18 dari keluarganya yang gugur. Tapi tetap setiap mendekati kematian, setiap yatala'la wajhu nura, tambah bercahaya wajah beliau. Menyambut akan berjumpa dengan kematian dan syahadah dengan Allah. Pengorbanan untuk Islam, untuk melakukan muslih, islah ummat jaddi. Kullama danal maut tala'la wajhu. Bersinar. Di akhir sampai beliau berkata, ya Rab, dilihat sahabatnya berkeliling, anaknya Aliul Akbar yang wajahnya mirip Rasulullah. Anaknya Imam Hasan yang baru umur 11 tahun, Al-Qasim dan semuanya, semua habis. Beliau masih mengangkat tangan, in kana hada yurdhika fakhud ya Rabb. Kalau ini membuat engkau ridha, ya Allah, ambil semuanya. Ini muslih. Ini muslih. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, menyingkirkan kejelekan, hendaklah kita punya keyakinan pertama bahwa
kebaikan pasti menang karena Allah nggak melanggengkan kejelekan. Kedua, kita yakini bahwa Allah tidak pernah mensia-siakan apa yang kita lakukan, sehingga kita jangan tanya apa yang akan saya berhasil, yang saya akan peroleh dari yang saya lakukan. Jangan, malah kita hendaklah berkata apa yang kelak akan saya sajikan untuk Islam ini. Kita harus selalu bertanya apa yang sudah saya berikan untuk Islam. Jangan selalu kita cuma bertanya apa manfaat saya dari Islam. Akhirnya kita nggak pernah berbuat apa-apa. Ayolah ikhwah, malam ini kita kaji salah satu ungkapan dari Imam ketika beliau berkata, "Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi." Setiap khutbah beliau, setiap kata-kata beliau merupakan madrasah tersendiri. Karena itu biasanya madrasah, sekolahan, universitas apapun itu ada batas waktu jenjang sekolahnya. Tapi madrasah Karbala tidak pernah. Emang ini kalau bukan Allah yang memberikan taufik semacam ini nggak terjadi. Ini semua tergolong inna lanudhi'u ajral muslihin. Karbala, kota yang kecil, kejadiannya Karbala Asyura cuma beberapa saat saja selesai. Tetapi kejadian ini nggak pernah terlupakan. Inna liqatli waladil Husain hararatan fi qulubil mu'min la yabrud, kata Rasulullah. Tragedi Karbala yang terjadi pada putra anakku Husain menggema terus, membara, tidak pernah padam sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu dari pelajaran Karbala. Mudah-mudahan kita mampu bisa meneruskan perjuangan Imam Husain. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai beliau dan ingin berjalan di jalan beliau untuk menegakkan kalimat Allah. Dan mudah-mudahan kita punya jiwa berjuang bukan untuk golongan, berjuang untuk umat Muhammad siapapun mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.